Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu, yaitu dalam pelajaran akidah akhlak. Masih di buku paket, yaitu sekarang kita memasuki di halaman 34, yaitu C, kehidupan sesudah hari kiamat. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silahkan kalian buka di buku paket di halaman 34, kehidupan sesudah hari kiamat. Setelah manusia mati, mereka akan berada di alam kubur atau alam barzakh. Jadi alam kubur, nama lain daripada alam kubur ialah alam barzakh. Nanti ini akan keluar ketika kalian mengerjakan soal-soal atau ulangan. Nama lain dari alam kubur yaitu alam barzakh. Artinya adalah memisahkan. Memisahkan di sini yaitu memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Silakan dilihat di papan tulis. Kemudian di dalam kubur manusia akan ditanya malaikat tentang agama. Man rabbuka? Siapa? Siapa Tuhanmu? Kemudian waman nabiyuka? Siapa nabimu? Apabila dia bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut, maka sudah dipastikan dia akan selamat daripada yang namanya siksa kubur. Dan apabila sebaliknya, ketika seseorang tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, maka dia tidak akan mendapat kenikmatan di alam kubur. Akan tetapi dia akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Gitu. Tapi Pak, berarti saya sudah dapat bocoran dong ketika nanti di alam kubur. Saya sudah tahu jawabannya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allahu rabbi. Allah Tuhanku. Bukan itu. Yang menjawab bukan diri kita sendiri, tapi amal dan perbuatan kita ketika nanti kita di akhirat. Kemudian kehidupan dunia berakhir setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Pet 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 pet. Nah, ketika ditiup tuh sangkakala, barulah di situ alam hancur. Kemudian apalagi batu seperti kapas yang berterbangan, enteng sekali gitu. Semua hancur, udah nggak ada lagi rumah mewah, kemudian apalagi harta berlimpah, mobil-mobil yang mewah sudah nggak ada lagi. Semuanya sudah tidak tersisa. Semua para malaikat mati. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Gitu. Jadi total malaikat ada 10. Semuanya bakal mati. Manusia mati semua. Nggak ada yang hidup pada saat itu. Kecuali satu. Allah berseru-seru pada saat itu. La ilaha illa ana, kata Allah katanya. Tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah di situ menyombongkan diri. Pantas Allah menyombongkan diri karena tidak ada lagi makhluk yang hidup di dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menghidupkan kembali yang ditandai pula dengan tiupan sangkakala yang kedua. Semua manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir tuh sebelum kiamat dibangkitkan dari kuburnya oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tanpa pakaian. Mereka tidak lagi hidup di dunia, tetapi hidup di alam akhirat. Tanpa pakaian pun seseorang tidak ada yang memperdulikan orang lain, tapi mereka sudah memperdulikan dirinya sendiri. Kemudian setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka dikumpulkan dan digiring ke padang mahsyar satu persatu. Mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili dan dimintai pertanggungjawaban. Selama hidup di dunia, manusia yang menerima kitab catatan dari Allah dengan tangan kanan.
inilah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, itu menerima catatan dengan tangan kanan itu orang-orang yang beramal soleh. Manusia yang menerima kitab catatan atau buku catatan dari Allah dengan tangan kirinya, maka inilah orang yang selalu berbuat dosa. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita hidup di dunia ini, mumpung kita masih ada umur, ayo sama-sama kita berbuat baik. Sholat 5 waktu, apalagi bayar zakat, puasa, bersedekah. Nah, itu semua kita lakukan untuk nanti kita mendapatkan catatan amal dengan menggunakan tangan kanan. Nah, kemudian ada suatu cerita nanti ketika di padang mahsyar, semua orang di situ berhambur-hambur. Semua orang di situ berkelompok-kelompok minta syafaat. Pada saat itu padang mahsyar keadaannya panas. Itu matahari sejengkal di atas kepala kita, 1 jengkal di atas kepala kita. Nah, pada saat itu barulah orang-orang minta pertolongan sama yang pertama, sama siapa? Sama Nabi Adam. Wahai Adam, anta abal bashar, engkau itu bapaknya para manusia, tolonglah kami wahai Adam. Nanti kemudian kata Adam, apa kata Nabi Adam? Oh, tidak bisa, aku ini sudah melakukan dosa yang sangat besar. Aku tidak boleh makan buah khuldi, tapi aku makan buah khuldi. Kemudian apa lagi? Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sama. Nabi Ibrahim pun tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan syafaat. Karena kenapa? Karena Nabi Ibrahim takut. Nabi Ibrahim selama hidupnya bohong 3 kali. Itu nanti kita akan ceritakan ya. Kita nanti akan ceritakan. Kemudian yang selanjutnya golongan tersebut datang kepada Nabi Isa. Wahai Isa, engkau selama hidup di dunia itu engkau dianggap Tuhan. Engkau pasti bisa menyelamatkan kami. Kata Nabi Isa, katanya tidak bisa. Saya ini nabi paling jomblo. Begitu kata Nabi Isa. Nabi paling jomblo kenapa? Karena Nabi Isa tidak punya istri. Seperti itu. Kemudian datanglah satu nabi yang menjadi syafaat buat seluruh umat pada saat itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad kata begini, ummati ta'al, ummati sini, umatku sini. Ada satu orang, wahai Nabi, aku ini umatku, aku ini waktu di dunia, aku ini orang Islam. Bersolawat aja gak pernah, gimana ngaku-ngaku umatku? Kata Nabi begitu. Makanya kita selama hidup di dunia perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Dan di sini tempat kembali orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga. Dan sebaliknya, tempat kembalinya orang-orang yang berdosa adalah neraka. Surga itu dikelilingi oleh nikmat-nikmat yang luar biasa. Ya anak-anak ya, ketika masuk surga nanti kalian mau apa aja pasti dikasih. Pak, saya mau ketemu, misalnya mau ketemu artis Korea, ketemu artis Korea. Pak, saya mau ketemu, atau saya mau makan, Pak, saya mau makan buah belimbing yang manis, ketemu buah belimbing, tinggal metik. Kalau di dunia pohonnya tinggi, buahnya di atas. Tapi kalau di surga kebalikannya, buahnya di bawah, pohonnya di atas. Seperti itu, ya. Nah, di sini di paragraf terakhir, makanan di neraka adalah buah yang berduri dan minumannya adalah air panas yang mendidih. Setiap kulit yang melepuh karena siksaan akan diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Nah, nanti ketika di neraka itu kulit yang disiksa oleh Allah hancur, dijadikan minuman, kemudian balik lagi. Begitu seterusnya. Dihancurkan oleh Allah, balik lagi. Dihancurkan oleh Allah, balik lagi. Gitu. Kulit pada mental, tulang pada copot. Ya, kulit pada mental, tulang pada copot. Mereka sangat menyesal dengan perbuatannya di dunia. Mereka ingin agar Allah mengembalikan ke dunia dan akan berbuat baik. Akan tetapi kehidupan dunia tidak akan kembali ke kedua kalinya. Tidak akan pernah kembali karena dunia itu hanya sementara, sifatnya hanya sementara. Ibarat kamu mau jalan-jalan ke Taman Mini, kamu berhenti di rest area misalnya. Nah,
Rest area itu ibaratkan bumi, tempat pemberhentian sejenak. Tapi hidup yang kekal di mana? Yaitu di taman mini atau di akhir dan di akhirat atau di akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Maka inti daripada kehidupan sesudah akhirat ini yaitu marilah kita perbanyak berbuat kebaikan agar nanti kita di akhirat mendapat kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di situ saja pembelajaran kita ya anak-anak ya. Semoga kalian dapat memahami dan tentunya kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari untuk selalu berbuat kebaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.